Shalom, selamat pagi, sahabat Yesus, cinta Alkitab. Puji Tuhan, kita berada di hari yang baru. Saya ganti tempat lagi, maksudnya facing different way. Quite difficult to find the right spot. Jadi aku bisa baca karena agak gelap seberang di tempat yang kemarin. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh ucap syukur untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan, kehidupan yang baru masih kami miliki daripada Engkau. Kuatkan kami Bapa, hari lepas hari ketika kami bangun pagi-pagi, kami mau ucap syukur kepada Engkau dan kekuatan baru Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami sedia untuk terima firman Tuhan. Jadikan kami hati yang subur, setiap firman yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, minggu depan saya akan record aja ya pembacaan kita dari Alkitab, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, semua saya akan record. Saya nggak akan online lagi jam 6 pagi karena susah bagi saya untuk mendapatkan tempat, apalagi nanti makin berisik. Saya nggak mau dapat komplain dari tetangga. Jadi saya akan record dan saya akan forecast, saya akan masukkan jam 6 pagi. Jadi tidak ada live lagi untuk pagi, tapi siang hari setelah anak-anak pergi sekolah saya bisa pakai rumah, jadi saya bisa ya nyanyi yang lebih keras atau gimana gitu ya. Puji Tuhan. Kita teruskan meskipun tantangan datang dari sana sini, tapi kita teruskan untuk baca firman Tuhan. Begitu banyak tantangan datang. Oke, hari ini saya mau nyanyikan satu lagu, kita semua pasti tahu. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jangan sertanya, manis rasanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan dalam suka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka. Jalan sertanya selamanya. Puji Tuhan, kita selalu berjalan bersama Yesus selama-lamanya dalam suka, dalam duka. Betapa pujian memberikan satu kekuatan. Jadi, saudara kalau tidak bisa nyanyi, ya kalau merasa, aduh gue mah gak bisa nyanyi, ya udah dengarkan aja puji-pujiannya dan ikuti. Ya tidak harus saudara bisa main gitar dan nyanyi, saya juga main gitar, masih belajar. Hari ini kita masuk dalam pembacaan Perjanjian Baru. Kita sudah sampai di pasal 5, masih merambat ya pelan-pelan. Kalau dalam bahasa Indonesia tetap belum ada judul. Saya katakan lagi dari pasal 5 ayat pertama, ayat berapa, 17 sampai 42 itu satu judul. Yesus dan hukum Taurat. Tetapi dalam bahasa Inggris kita ada 6, dibagi dalam 6 dari ayat 21 sampai 48. Yes. 6 antithesis, masih ingat ya. Ini kita masuk kepada antithesis yang ketiga dan 4. 1, 2, 3, 4. 4 dan 5, 4 dan 5 ya. Jesus forbids oath. Itu larangan untuk bersumpah, Matius 5 ayat 33 sampai 37. Kita lanjutkan dengan go to the second mile ayat 38 sampai 42. Mari kita baca.
Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini dengan perikop di dalam bahasa Inggris dikasih judul Jesus forbids oath, ya, larangan untuk bersumpah. Kita lanjutkan dengan six antithesis yang kelima, lakukan go the second mile. Ayat ke-38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan jugalah kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena engkau mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, itu saudara, pembacaan kita. Analisis yang keempat dan kelima, tinggal satu lagi. Sebenarnya saya mau habisin semua, tapi terlalu panjang. Ini juga sudah ada 2 perikop, jadi mungkin agak sedikit panjang. Seperti kita tahu, analisis, ya, sudah ada peraturan dari Musa, dan Tuhan Yesus mengambil peraturan dari Musa itu, tapi dia menambahkan, but I say to you, tetapi aku mengatakan kepadamu. Ada sesuatu yang Tuhan Yesus tambahkan. Bukan berarti dia tidak agree, tidak setuju dengan apa yang dikatakan Musa, tapi ada sesuatu lagi yang dia tambahkan. Nah, ayat 33 sampai 36 dari pembacaan kita, Yesus mengatakan bahwa mereka sudah tahu juga firman dari nenek moyang untuk tidak bersumpah palsu, tapi untuk memegang sumpah itu di depan atau di hadapan Allah. Itu dari firman perjanjian lama yang dikatakan Musa, jangan bersumpah. Tetapi Yesus mengatakan atau menambahkan untuk tidak sekali-kali bersumpah demi apapun, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem dikatakan, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Dan jangan juga bersumpah demi kepala kita, karena kita tidak berkuasa menghitamkan atau memutihkan sehelai pun dari rambut kita. Jangan salah berargumentasi, oh bisa lah aku putihkan, sekarang kan udah banyak cat ya, bisa mau putih, mau merah, mau hijau, bisa. Bukan itu maksudnya ya. Oke, kita teruskan. Di dalam Imamat 19 ayat 12 dikatakan, jangan kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Itu firman di dalam perjanjian lama tentang berkata atau bersumpah dusta. Seperti dikatakan di dalam kitab perjanjian lama, dari 10 hukum Allah, yaitu hukum yang ketiga, ya, ada di Keluaran 20 ayat 7, yaitu untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau kita bersumpah demi nama Tuhan, itu berarti kita sudah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, orang-orang Yahudi waktu itu mereka memegang hukum Taurat ini, saudara, menyebut nama Tuhan, Allah, Yahweh, Yehova dengan sembarangan saja sudah dosa buat mereka. Apalagi bersumpah dengan menggunakan nama itu. Itu sangat ditentang. Nah, tetapi untuk menghindari kata-kata I swear to God, saya bersumpah demi nama Tuhan. Ada orang-orang yang licik, yang tahu kalau bersumpah dengan nama
Tuhan, nama Allah itu dilarang, maka mereka mencari kata-kata yang relevan, ya, untuk tetap bersumpah tapi menggantikan kata Allah dengan kata lain. Karena itu, ya, mereka yang penipu-penipu licik ini, orang-orang yang berpikiran licik ini, mereka tetap dapat mengambil sumpah yang kedengarannya dapat diterima karena mereka tidak memakai nama Allah dengan sumpah itu. Nah, Yesus tahu kelicikan hati mereka, maka Tuhan Yesus mengatakan jangan bersumpah demi ini, demi itu, demi ini. Karena Tuhan Yesus tahu orang ini mencari-cari, ada orang-orang yang mencari-cari. Kita nggak boleh bersumpah demi nama Allah. Oke, kita tetap melakukan sumpah terhadap seseorang. Ya, kalau orang ada utang tuh kan dia mau harus bersumpah. Kalau bilang oke, aku beri saja gitu kan, nggak ada ikatan ya. Nah, waktu itu mereka harus mengikat dengan sumpah. Nah, ini orang-orang licik, mereka pakai suatu kata yang lain. Tidak pakai aku bersumpah demi nama Allah, tapi mereka bersumpah dengan kata-kata yang lain. Nah, Yesus menentang hal ini. Yesus tahu kelicikan mereka, karena itu Dia melarang orang untuk tidak bersumpah sama sekali. Menurut Yesus, bersumpah adalah salah dan tidak baik, karena akan membawa kepada kehancuran dari sesuatu atau orang yang bersumpah itu kalau sumpah itu dilanggar. Ya, kalau kau sudah kata aku bersumpah demi kepalaku dan ternyata pelanggaran terjadi, hilanglah kepala orang itu. Nah, Tuhan Yesus tidak mau itu terjadi, jadi jangan bersumpah. Tuhan Yesus katakan. Dan Tuhan Yesus menambahkan bahwa bersumpah demi hal-hal lain pun, seperti dalam pembacaan kita tadi, demi langit, demi bumi, demi Yerusalem, atau bahkan demi kepala kita, adalah tidak sesuai dan tidak benar. Karena itu berarti kita punya kuasa. Karena kalau kita mengatakan itu, berarti kita punya kuasa atas hal-hal tersebut ya. Demi langit, demi bumi, demi Yerusalem, demi kepalaku. Berarti kita punya kuasa atas hal-hal ini. Karena kita mengatakan demi ini, demi itu. Ya. Padahal itu semua adalah ciptaan Allah. Allah saja yang punya otoritas atas hal-hal tersebut. Karena Ia yang menciptakan. Kita bukan menjadikan langit, bumi, dan kepala kita. Jadi kita tidak bisa bersumpah dengan sesuatu yang tidak kita jadikan. Dengan sesuatu yang Allah ciptakan. Cuma Dia yang punya otoritas atas hal tersebut. Jadi jangan bersumpah sama sekali. Jadi bersumpah demi nama Allah atau ciptaan-ciptaan Allah yang lain akan membuat manusia berdosa. Karena itu melawan Allah sebagai Sang Pencipta. Kita teruskan ayat 37. Dikatakan Tuhan Yesus mengatakan jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita baca di Yakobus 5 ayat 12. Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam pembacaan kita di Matius ini. Katakan ya kalau ya, tidak atau tidak. Segala yang abu-abu di antara between yes and no itu berasal dari si jahat, dari si iblis. Jadikan hidup kita ini simple, ya saudara. Karena kita katakan ya kalau memang ya dan tidak kalau tidak. Jangan lagi katakan maybe atau not sure. Say yes if it's yes, no if it's no. Jadi saya sudah katakan juga kemarin-kemarin bahwa dalam hidup ini sebenarnya ada cuma dua pilihan. Yaitu ya dan tidak. Atau benar dan tidak benar. Putih dan hitam. Baik atau jahat. Dan apa yang remang-remang, yang abu-abu, yang kabur, yang tidak jelas. Itu berasal dari si jahat. Dari si iblis. Demikian pembahasan untuk Jesus forbids oath. Untuk perikop yang Tuhan Yesus melarang sumpah. Sekarang kita masuk pada antitesis yang kelima, go to the second mile.
Lakukan lebih daripada yang sepatutnya kita lakukan ya. Agak panjang untuk ditranslate, makanya di judul saya nggak masukin go to the second mile. Ya, kita lakukan lebih daripada yang sepatutnya harus kita lakukan, daripada yang dituntut dari kita. Ayat ke-38 dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini adalah hukum pada masa perjanjian lama. Di Keluaran 21-24 ya, di situ dikatakan ini juga dalam judul atau perikop peraturan yang tentang jaminan nyawa sesama manusia. Itu kalau saudara mau baca di Keluaran 21 ya. 24-nya ayat ini sama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Juga diulang lagi di Imamat 24 ayat 20. Juga mengatakan demikian tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi itu dalam perjanjian lama. Sebenarnya ini adalah bukan berarti pembalasan dendam ya, tapi sebenarnya ketika saya baca di catatan kaki, kenapa mereka mengatakan itu? Ya, kemungkinan adalah sebagai dasar atau prinsip ya untuk menuntun pengadilan, untuk menetapkan hukuman yang sesuai. Jadi mata ganti mata. Ini sebagai tuntunan bagi pengadilan untuk mengambil suatu keputusan, suatu hukuman yang sesuai. Jadi sesuai dengan kejahatannya. Bukan berarti mata orang itu diganti mata lagi. Jadi ya maksudnya kita mengerti. Ada juga mungkin yang seperti itu pada perjanjian lama masa-masa lalu ya. Tapi jadi ini bukan sebagai mandat atau perintah untuk pembalasan dendam pribadi. Nah, perintah Tuhan Yesus yaitu untuk tidak melawan orang yang berbuat jahat. Nah, ini maksud dia. Tidak melawan, membalas orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan di dalam ayat yang sama, ayat 38, Tuhan Yesus melanjutkan bahwa kalau ada yang menampar pipi kananmu, beri juga pipi kirimu. Menurut catatan kaki atau footnote di dalam King James English Version, English Bible ya, slap, menampar pada pipi kanan seseorang hanya dapat dilakukan dengan belakang telapak tangan. Coba hanya bisa kalau menampar pipi kanan ya. Coba saja saudara, kalau kita bisa menampar pipi kiri orang sebelah kiri, orangnya depan saya ya, saya di sini. Saya tampar begini kan berarti pipi kirinya yang kena ya. Nah, kalau dikatakan di Alkitab menampar pipi kanan, kita tidak bisa dong begini. Ya, ini kan pipi kanannya, masa kita nampar begini? Jadi pasti kalau pipi kanan tampar selalu dengan belakang telapak tangan. Kita menampar begini, tek. Ya kan? Jadi itu yang dimaksud. Slap menampar pada pipi kanan seseorang hanya dapat dilakukan dengan belakang telapak tangan. Nah, itu yang saya baca. Dan apa artinya? Dalam budaya waktu itu saudara, menampar seperti ini ya, kalau menampar pipi kiri begini, menampar pipi kanan berarti kan begini. Jadi dengan belakang telapak tangan. Ini adalah untuk menyatakan suatu penghinaan, bukan perkelahian ya. Ini untuk menyatakan satu penghinaan. Jadi mereka bukan berkelahi. Dan bagi orang-orang saat itu, bagi orang-orang Yahudi, hal ini adalah suatu cara yang normal dan diterima sebagai salah satu cara untuk menegur seseorang. Apalagi kalau orang yang melakukan itu atau orang yang menampar itu punya kuasa. Misalnya pada tuan-tuan ya, masters kepada slave-nya, tuan-tuan kepada budak-budaknya. Juga atau orang Romawi kepada orang Yahudi. Orang Romawi yang memerintah kepada orang Yahudi, dia bisa melakukan hal itu. Atau dikatakan juga bisa dari suami kepada istrinya. Bisa juga itu untuk mempermalukan seseorang. Saya mungkin ya, atau juga saya percayalah pada masa itu perjanjian lama banyak juga tindakan-tindakan yang tidak baik dari suami-suami kepada istrinya. Karena masih menganut paham patriarki ya, laki-laki yang berkuasa. Karena itu dalam pembacaan kita minggu lalu tentang perzinahan ya, pada ayat yang ke-32, sebenarnya 38 cuma beberapa ayat sebelumnya
itu dikatakan tentang perzinahan dasar yang memperbolehkan seseorang untuk menceraikan pasangannya atau suami istri cuma hanya berdasarkan penyelewengan. Kita kembali sebentar ke pembacaan kita minggu lalu tentang perzinahan ya. Sedangkan di sini dikatakan menampar seseorang pipi kanannya dengan belakang telapak tangan ini mengartikan suatu penghinaan, dan juga ini bisa dilakukan suami kepada istrinya. Jadi seperti saya katakan, ada kaitannya juga dengan perzinahan. Kenapa dalam perzinahan itu dikatakan cuma satu dasar, yaitu penyelewengan? Kenapa kekerasan rumah tangga tidak dimasukkan sebagai dasar yang diperkenankan untuk bercerai seperti itu? Saya percaya kekerasan rumah tangga pun sudah ada pada waktu itu ya. Tapi karena anutan sistem patriarki yang kuat saat itu, wanita dituntut untuk tunduk mutlak kepada suaminya. Jadi makanya di dalam catatan kaki pun, di dalam Alkitab dikatakan menamparan ini juga bisa terjadi suami kepada istrinya. Seseorang yang berkuasa. Karena pada masa itu suami berkuasa atas istrinya. Jadi itu arti penamparan dengan penamparan pipi kanan ya. Oke, kita kembali kepada menampar pipi kanan dengan belakang telapak tangan ini. Itu selain sebagai suatu cara untuk menegur seseorang, hal itu juga merupakan insult atau penghinaan dan dapat mengakibatkan cedera. Nah, kalau yang melakukan ini orang-orang yang berkuasa, seperti saya katakan di atas, ya tuan-tuan kepada budaknya, orang Romawi kepada orang Yahudi, mereka melakukan itu menjadi sesuatu yang normal. Tetapi kalau hal itu terjadi antara mereka yang sama derajatnya, atau dari mereka tidak ada seseorang yang berkuasa sangat dominan atau berkuasa sekali, maka hal itu akan mengakibatkan hukuman yang 2 kali lipat daripada seseorang yang menampar dengan telapak kanan, telapak depan ini ya, ke kiri, pipi kiri. Nah, ini adalah hukum orang Yahudi. Jadi saudara, kalau seseorang menampar, jadi ini ada orang depan saya menampar pipi kirinya dengan begini, dengan menampar dari sebelah kanan, ya, saya menampar pipi kanannya dengan telapak tangan, ini hukumannya 2 kali lipat. Jadi kalau menampar sebelah kiri 1 kali dihukum 1 kali lipat, tapi kalau seseorang ditampar seperti ini, ya, orang yang melakukannya akan dihukum 2 kali lipat kalau dia bukan seorang yang berkuasa. Nah, itu maksudnya. Nah, ketika Yesus mengatakan untuk memberikan atau kasih juga pipi kiri kalau pipi kanannya ditampar, ini Yesus bermaksud untuk mengingatkan dan mengajarkan murid-muridnya untuk tidak mencari pembalasan dendam, meskipun ketika mereka harus mendapatkan suatu penghinaan ataupun kecederaan, ya. Ini juga bukan berarti bahwa mereka cuma diam atau pasrah saja. Tetapi ketika penganiayaan itu terjadi serius, ya, kalau menampar kiri, menampar doang kan nggak mungkin, tidak mengancam jiwa, tidak mengancam kehidupanmu. Tapi kalau sudah menjadi serius dan mengancam jiwa mereka, murid-murid pun harus mencari keadilan dan mempertahankan diri mereka. Itu maksudnya. Tapi di sini cuma tamparan seperti saya katakan ya, jadi bukan sesuatu yang mengancam jiwa. Memberikan lagi pipi kiri menandakan kerendahan hati yang double, saudara. Ya, sudah ditampar kanan kok suruh kasih lagi pipi kiri, jadi harus ada kerendahan hati yang double. Ini yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya ketika mereka dihina dan dipermalukan. Jangan balas dendam. Dan pemberian pipi kiri ini juga bukan berarti menyodorkan dengan sengaja. Ya, setelah ditampar pipi kanannya, dia bilang, nih lagi nih, yang kiri belum nih. Yang begini mah namanya bodoh, saudara. Juga menantang ya. Kalau orang melakukan hal ini dan orang itu benar-benar nampar pipi kirimu, itu masalah dia deh ya. Dan ini tidak termasuk sebagai segala sesuatu yang noble atau perbuatan yang mulia. Itu mah ya kebodohan ya. Udah ditampar pipi kanan malah, "Nih yang belum nih." Kan karena kamu mungkin masih ingat, kalau ditampar pipi kanan kasih juga nih pipi kiri nih, terusnya kamu sodorin. Ya itu mah kebodohan ya.
Kalau kita melakukan hal itu malah bisa bikin orang tambah sengit ya, karena dia merasa diejek begitu. Jadi situasi bukan jadi reda, jadi damai, malah tambah panas, saudara. Saudara bukan jadi saksi yang baik, malah jadi pemicu pertengkaran yang lebih besar. Jadi kalau engkau tahu firman, ya pakai hikmatlah ya. Kalau dibilang firman Tuhan, kalau ditampar pipi kanan, kasih juga pipi kirimu, bukan berarti kamu sorong-sorongin gitu ya. Oke, ayat 40. Kalau ada orang yang hendak mengadukan kita atau menuntut secara hukum atau suing atau lawsuit ya, karena menginginkan baju kita, kata Yesus, berikanlah juga jubahmu. Baju dalam bahasa Inggris dikatakan tunic, adalah pakaian dalam sebenarnya, yang bisa berlengan atau tidak berlengan dan panjangnya maksimal sampai lutut. Sedangkan jubah adalah pemakaian atau baju luar yang sangat berarti, terutama untuk menjaga tubuh supaya hangat dan juga supaya orang berpakaian komplit dan sopan. Dan Tuhan Yesus menegaskan ini kepada murid-muridnya untuk melakukan lebih daripada yang dituntut atau diminta, supaya ada rekonsiliasi, pemulihan hubungan dengan orang itu. Ya, ketika ada sesuatu terjadi, perselisihan, dan orang itu, dah kasih bajumu kepadaku, gitu. Orang itu mungkin yang salah. Sampai Tuhan Yesus katakan, kalau dia minta bajumu, ini tunik ya, tunik itu baju dalam ya, kasih. Jangankan baju dalam, kotmu pun baju luar, jubah pun kasih aja, daripada nanti dia masih nggak happy, dia tuntut kamu ke pengadilan. Nah, ini untuk menghindari hal yang seperti itu, juga untuk menjadikan ada rekonsiliasi atau pemulihan hubungan dengan orang lain, itu maksudnya. Ayat 41, siapa yang memaksa engkau berjalan 1 mil, 1,6 kilometer, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Yesus mengatakan ini dengan latar belakang dari perwira Romawi yang dapat memaksa orang-orang jajahan mereka, budak-budak mereka untuk melakukan hal ini. Mereka memanggul barang-barang pada pundak mereka. Pada waktu itu bisa dikatakan paksaan kepada orang-orang atau budak-budak ini. Mereka biasanya dipakai untuk disuruh memanggul barang pada punggung mereka dan berjalan sepanjang 1 mil, 1,6 kilometer. Adalah suatu pemaksaan yang legal pada saat itu. 1 kilometer, 1,6, 1 mil ya. Ya, kita juga make sense lah kalau orang sudah disuruh bawa barang yang berat di punggung, jalan 1,6 kilometer itu jauh, saudara. Nggak bawa apa-apa aja kita jalan lenggang begitu aja capek juga gitu. Saya kira 1 kilometer, isi 1 kilometer, saya tuh baru sadar. 1 kilometer itu saya dari sini ke sana tuh nggak kelihatan gitu loh. Iya, ternyata 1 kilometer tuh jauh. Nah, ini 1 mil berarti 1,6 kilometer, dia harus membawa sesuatu pada punggung mereka ya, karena budak ya harus disuruh untuk memanggul-manggul gitu kan. Jadi make sense kalau di 1,6 kilometer 1 mil itu legal dibilang. Nah, soalnya kalau lebih dari segitu itu bisa bikin orang mati ya, nggak sanggup manusia. Nah, kalau tentara-tentara Romawi ini memaksakan untuk berjalan, ya budaknya ini untuk memanggul dan berjalan lebih dari 1,6 kilometer, mereka juga takut akan menumbuhkan kebencian yang berbahaya di antara orang-orang yang mereka paksa. Mereka nanti jadi pemberontak gitu. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berani dan mau mengambil beban orang yang dipaksa ini dan berjalan dengan dia. Terutama ketika orang yang dipaksa atau buruh ini dipaksa untuk berjalan lebih dari 1 mil, dari 1,6 kilometer. Tuhan Yesus mengatakan berjalanlah bersama dia 2 mil. Jadi kalau ada buruh-buruh yang dipaksa untuk melakukan perjalanan lebih dari 1,6 kilometer, 1 mil, Tuhan Yesus katakan, berjalan dengan dia, ambil beban dia, engkau berjalan dengan dia sepanjang yang dipaksakan kepada mereka. Nah, itu maksudnya. Jadi memang harus melakukan lebih dari apa yang sudah ditetapkan
Berat mengikuti Yesus saudara, tapi upahmu besar. Bukan saja di sorga, tapi pun di dunia ini. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, Dia sediakan segala berkat buat kita. Berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat finansial, segala sesuatu. Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan, membiarkan kita sakit-sakitan, tidak membiarkan keluarga kita berantakan. Ada mukjizat, ada berkat yang luar biasa kalau kita mau mengikuti. Memang berat kalau kita lihat peraturan-peraturan Tuhan Yesus, lebih gampang kayaknya peraturan yang perjanjian lama gitu. Karena di perjanjian lama begini Tuhan Yesus masih menambahkan, tetapi aku berkata kepadamu, dan tetapi ini adalah sesuatu yang ditambahkan lagi, menambahkan hukum yang sudah ada menjadi kelihatan lebih berat buat kita. Tapi kita mau setia dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Di sini murid-murid diajarkan, jadi untuk setia melakukan hal itu, berjalan dengan budak yang disuruh jalan lebih dari 1 mil. Nah, itu sebagai suatu perbuatan nyata dari kasih dan pelayanan mereka. Mereka harus melakukan, atau kalau ada yang seperti itu, engkau jalan bersama dia 2 mil. Nah saudara, are we willing to do that? Apakah kita mau melakukan itu? Mengambil beban orang lain, kita yang memikulnya, dan perjalanannya juga jauh. Maukah kita melakukan itu? Contoh saudara, ketika engkau melihat atau tahu ada saudaramu yang tidak bisa membayar sewa rumahnya, mungkin karena kena PHK atau karena COVID jadi kehilangan pekerjaan. Engkau mampu. Apakah engkau bersedia membantu dia membayar kontrakannya sampai dia dapat kerja kembali? Itu salah satu situasi konkret pada saat ini. Ya, tidak ada perbudakan lagi. Engkau tidak disuruh berjalan memanggul beban sepanjang 1-2 kilometer. Tetapi beban yang kita terima saat ini different, berbeda saudara. Engkau melihat kekurangan daripada saudaramu. Maukah engkau ambil beban itu? Engkau tanggung, engkau bantu dia. Nah itu saudara. Ayat 42, berilah kepada orang yang meminta kepada kita, dan janganlah menolak mereka yang mau meminjam daripada kita. Ini Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid dan orang-orang yang mendengarkan pengajarannya pada waktu itu. Kita tahu bahwa semua perkataan ini Tuhan Yesus katakan ketika dia berada di atas bukit, yaitu khotbah di atas bukit ya. Itu dalam judulnya, khotbah di atas bukit. Tuhan Yesus ada di atas bukit dan murid-muridnya di sekeliling dia, dan orang-orang banyak di bawah mendengarkan pengajaran dia. Dan Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya dan orang-orang yang ada yang mendengarkan dia saat itu untuk mempunyai hati yang dermawan dengan mengatakan jangan menolak mereka yang meminjam, yang mau meminjam dari kita, atau mereka yang meminta daripada kita. Mempunyai hati yang dermawan, yang mau dan rela memberi. Kalau kita ada, kita punya, dan kita tahu mereka membutuhkan, mari saudara, kita beri. Apalagi kalau sampai mereka yang datang pada kita untuk meminta dan meminjam ya saudara. Kita melihat kebutuhan orang, tapi ya kayaknya masih oke tuh. Mereka belum, kalau emang mereka butuh banget pasti datang dong nanti pinjam atau minta. Jangan menunggu. Kalau memang kau tahu mereka membutuhkan, lakukan. Ya. Apalagi kalau mereka sudah sampai datang kepadamu, ketok-ketok pinjam untuk meminta atau meminjam. Ya, pakai hikmat Tuhan. Zaman sekarang kita harus hati-hati, betul ya, ini zamannya sudah beda gitu ya. Mungkin dari zaman Yesus waktu itu orang-orang rasa sungkannya itu masih tinggi, masih malu ya untuk minta-minta gitu, untuk pinjam-pinjam segala macam. Nah tapi hari ini, zaman sekarang ini lain lagi pada zaman sekarang. Mungkin pada zaman itu kalau orang sudah benar-benar mengetuk pintu seseorang untuk meminta sesuatu, sudah sangat membutuhkan. Tapi zaman sekarang ada 2 macam orang, karena malu juga takut, ya diem aja dah, gak usah minjem, gak usah minta. Akhirnya kekurangan
sendiri gitu kan. Tapi juga ada orang yang berani, ya pokoknya kurang sedikit aja ketok, minta pinjem gitu. Saya sering sekali ini mengalami banyak yang pinjem, tapi yang nggak balik. Nggak pernah balik. Jadi sekarang saya udah tahu orang-orangnya, saya bilang udah dah kagak usah minjem, bisa minjem dong misalnya ya 2 juta gitu. Buat ini buat itu, ya udah dah kita tahu udah nggak kerja kok pinjem terus gitu ya. Ya udahlah kita kasih aja nih 500.000, udahlah nggak usah pinjem gitu, kita kasih memang seperberapanya dari yang dia minta, tapi ya udah lupain gitu ya, karena memang zaman sekarang sih beda ya dengan zaman Yesus. Mungkin rasa malu dan rasa sungkannya itu masih tinggi. Nah ya, zaman sekarang juga banyak orang yang memang suka minta-minta dan juga minjem dan tidak malu. Itu ada juga ya. Seperti saya katakan ada dua, ada yang begini tapi juga ada yang merasa rendah diri, dia jadi malu, dia ya udahlah apa adanya, kita hidup begini ya udah gitu. Nah orang yang melihat ini harusnya punya juga decent of spirit ya, tahu gitu ini orangnya ini dia tidak pernah mau minta, orangnya ini memang apa sih ya gimana ya, malu gitu, pemalu. Jadi ya harus punya decent of spirit lah kita sebagai orang. Kalau memang kita tahu dia sangat membutuhkan, tapi dia tidak berani meminta kepada orang, berikan. Nah kita nggak yang sama yang suka minta emang nggak usah, ntar juga dia datang sendiri ngetok-ngetok pintu minta atau minjem. Nah ya karena kita teruskan. Seperti saya katakan tadi, kita harus bisa berhikmat, harus punya hikmat. Kalau orang itu sungguh-sungguh dalam kesusahan, bantulah. Tapi kalau itu orang itu memang sukanya minta-minta dan minjam, ajarilah dia untuk melakukan yang benar. Saudara, jadi kesimpulan cukup singkat pembacaan hari ini. Kesimpulan pertama, jangan bersumpah demi apapun. Katakan ya kalau ya dan tidak kalau tidak. Segala sesuatu. Yang kedua, jangan terapkan atau lakukan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maksudnya jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan ada balas dendam. Tuhan Yesus mengatakan, itu zaman dulu. Ya, zaman dulu deh, lama tuh ribuan tahun lalu, tetapi Tuhan Yesus memperbaharui dengan hukum kasih-Nya, jangan engkau balas jahat dengan jahat. Jangan ada balas dendam. Yang ketiga, kita pelajari kalau engkau dihina dan disakiti sekalipun, jangan melawan kalau itu tidak membahayakan nyawamu. Kalau cuma ditampar, ya udahlah gitu ya, cuman ya memang sakit, tapi kan ini empuk juga gitu. Nggak terlalu, kalau ditampar kena matanya ya bahaya deh ya. Nah, tapi kalau cuma ditampar pipi kiri atau pipi kanan, it's okay lah, maksudnya bukan ditampar begitu sesuatu yang orang lakukan yang tidak baik kepada kita, dan hal itu tidak membahayakan nyawa kita. Kita disakiti, kita dihina, ya udah, kita terima, kita doakan orang itu. Yang keempat, berdamailah dengan orang yang mau menuntut kita. Kalau dia mau sesuatu yang lain supaya perkara menjadi reda, berikan. Berdamai bukan berarti kita jadi bodoh gitu. Kita lihat orangnya dulu, kalau orang ini kelihatannya ini kayaknya persisten banget nih mau nuntut kita, ya udahlah ya, karena engkau salah. Seperti saya bilang waktu itu, ada contoh kamu nabrak kambing orang, udah salah gitu ya. Nah terusnya dia minta duitnya 5 juta tadinya gitu, supaya ada rekonsiliasi lah antara gitu. Oke. Tapi terus karena dia melihat ini kayaknya orang kaya nih, minta lagi tambahan, minta lagi misalnya 5 juta lagi dong, ini kalau enggak gue lapor polisi nih. Ya udahlah saudara, daripada ribet ya ke polisi segala macam, ke pengadilan, kasih aja. Saya juga sekarang begitu aja supaya nggak pusing kalau ada perkara-perkara seperti itu ya. Ya diselesaikan saja supaya kita tidak panjang persoalan, dan juga supaya tuntutannya semakin besar lagi. Coba kalau sampai ke pengadilan, ke polisi segala macam, itu kan lebih ribet. Nah maksudnya begitu, itu cuma salah satu contoh kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kita ketika kita mengalami suatu peristiwa seperti itu. Jadi
Itu yang dikatakan go the second miles, ya. Orang menuntut sesuatu dari kamu, supaya persoalan selesai saat itu juga berikan lagi apa yang dia mau. Yang kelima, tunjukkan kasih dan pelayanan kita dengan menolong mereka yang tertindas dan berkekurangan. Ini sudah saya katakan tadi. Untuk mereka yang kurang, mereka yang membutuhkan sesuatu, dan kita tahu kita bisa membantu mereka, lakukan saudara. Tapi tetap juga harus mempunyai decent of spirit, ya. Roh untuk membedakan. Ada orang yang berpura-pura. Nah, ini juga banyak di Indonesia, orang pengemis ya. Katanya sih, saya nggak tahu apa betul apa enggak, pengemis banyak yang mereka meminta-minta, katanya sih, oh ini rumahnya aja di kampungnya kaya, tapi di Indonesia kan lihat aja di sepanjang jalan banyak pengemis, dan kita harus punya roh yang bisa membedakan apa kita harus memberi atau enggak. Di sini juga banyak loh sekarang saudara, tuh di lampu-lampu merah itu banyak orang pakai tulisan saya homeless, saya tidak punya rumah, terusnya segala macam lah, bla 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 bla, terusnya mereka minta recehan begitu. Dulu sih saya sering kasih, tapi lama-lama saya pikir, saya ketemu lagi ini orang begini mah nih jadi kerjaan begitu. Nah, apalagi di Australia kayaknya juga nggak make sense gitu. Mereka kan pasti dapat tunjangan dari pemerintah, orang-orang yang ini. Di rumah juga kalau mereka mau, mereka kan pemerintah juga bisa bantu untuk menempatkan mereka pada suatu tempat untuk tinggal gitu. Jadi kalau di Australia masih ada orang yang di pinggir-pinggir jalan kasih plang help me atau saya homeless, kasih dong recehan segala macam. Itu sekarang saya adalah ya roh yang membedakan. Ini tidak perlu. Kalau kita begitu terus berarti mengajarkan mereka untuk tetap malas, untuk tidak bekerja. Nah, itu saudara pembahasan kita hari ini. Oh, puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami kembali Tuhan untuk tidak membalas dendam, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk melakukan yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, sepertinya yang Engkau harapkan kami lakukan berat, tapi kami tahu Engkau sudah berikan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu. Ketika seseorang melakukan kejahatan kepada kami, sesuatu yang tidak benar, yang menampar pipi kanan kami, biar kami Tuhan mau ampuni mereka. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu ada setiap kami, sehingga segala macam peristiwa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, apapun yang orang lakukan kepada kami boleh ampuni mereka. Bahkan kami boleh Tuhan membalas kejahatan itu dengan kebaikan, melakukan yang baik kepada mereka. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Oh Ramatashikara Masante. Roh Kudus, mari hadir setiap kami. You are my friend. You are my friend. I call you my friend. Terima kasih Roh Kudus. Biar Tuhan, Roh-Mu tetap ada di setiap kami, yang mengingatkan kami, yang menguatkan kami, yang melingkupi kami, menjauhkan kami dari segala pencobaan, yang membuat hati kami berhikmat, yang membuat tubuh kami mau melakukan yang baik dan benar. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima Roh-Mu, kami boleh berjalan bersama Roh-Mu, karena Roh-Mu ada di dalam diri kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati hari-hari kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.